Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Siang ini, informasi kita dapat. Bukan hanya di Krim yang terus masif pergerakannya, tetapi di Krimsus juga, itu juga terus berpacu. Hari ini, salah satu saksi diperiksa di Krimsus. Tentunya mungkin saja berkaitan dengan masalah kegiatan operasional dari yayasan atau sekolah dari yayasan. Saksi ini adalah Mr. Dedi. Mr. Dedi hari ini diperiksa di bagian Krimsus. Apakah yang dipertanyakan oleh pihak penyidik terhadap Pak Dedi? Tentunya ini kita harus dapat informasi langsung dari Pak Dedi. Pak Dedi berangkat sendiri ke sana, saya lihat, terpantau. Karena dia membuat status di SW-nya, status WA-nya sedang ada di Polda. Saya coba kontak. Saya bilang, wes sendirian aja nih, saya bilang gitu. Ya biasanya kan berapa orang gitu yang diperiksa ternyata sendiri. Jadi diperiksanya sendiri, tidak dengan yang lainnya. Tentunya akan kita tanyakan nanti seputar apa kira-kira ya. Ya tidak bisa secara langsung karena memang sekarang Pak Didi sudah punya PH ya. Cuman kita berandai-andai saja apa kira-kira yang dipertanyakan oleh pihak penyidik kepada Mr. Dedi ini ya. Kita sudah tahu ada kejanggalan-kejanggalan di operasional sekolah atau yayasan. Salah satunya pernah disampaikan oleh Pak Dir. Pak Dir yaitu Pak Kombes Pol Surawan mengenai masalah data fiktif, data murid fiktif. Apakah ada kejanggalan lagi di operasional sekolah dan yayasan ini? Tentunya itu sedang dalam proses penggalian oleh pihak penyidik. Beberapa saksi sudah diperiksa yang berkaitan dengan masalah yayasan. Kita ketahui bahwa yayasan ini di bawah pengelola yaitu Kang Yoris. Kita ketahui kemarin dapat info bahwa Pak Yoris sempat dipanggil tetapi berhalangan hadir karena karena dari kuasa hukum sedang sakit. Kemudian ada pemanggilan kedua, Kang Yorisnya yang lagi sakit. Nah, entah apakah ada pemanggilan yang ketiga, kita belum dapat informasi. Apakah ada pemanggilan berikutnya yang kita tidak ketahui? Ya, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi. Kemudian saksi-saksi siapa lagi di seputar yayasan ini dipanggil. Kita pernah dapat info bahwa adanya kepala sekolah yang dipanggil. Semua kepala sekolah. Apakah sudah dipanggil atau belum? Ya. Kemudian juga kalau tidak salah ada infonya bahwa ada guru-guru juga yang dipanggil. Nah, ini kan berkaitan pasti dengan operasional sekolah. Lantas untuk Pak Dedi hari ini dipanggil. Seputar apa Pak Dedi dipanggil? Apakah ada konfrontasi? Kalau konfrontasi berarti harus ada dua orang. Apakah mungkin ada sesuatu hal yang dipertanyakan, masalah hal-hal yang berkaitan dengan kejanggalan-kejanggalan? Misalkan kita pernah dengar dulu kejanggalan-kejanggalan ya. Masalah data murid fiktif itu kan memang sudah disampaikan oleh yang berwenang yaitu oleh penyidik ya. Kalau misalkan mengenai data siswa yang fiktif, berarti ada data yang disamarkan. Ada data yang di-up oleh pihak daripada pengelola. Data fiktif. Kita tahu bahwa yayasan akan mendapatkan kucuran dana BOS itu tergantung daripada jumlah murid.
SMA, SMK jumlahnya berbeda per muridnya untuk masalah aliran dana BOS. SMK itu paling besar nilainya, 1, berapa, 1,3 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, per siswanya. Kalau misalkan tadi disampaikan bahwa ada data fiktif, berarti ini sudah ada, kalau data fiktif, berarti ini sudah ada kecurangan. Ya kan? Berarti ada jumlah yang dimanipulasi. Dan kemudian kejanggalan apa lagi kira-kira yang ada di yayasan ini? Pak Dedi banyak tahu tentang masalah yayasan operasional ini. Banyak tahu bukan berarti semuanya tahu ya, tapi banyak tahu. Karena Pak Dedi pernah memegang bendahara yang sempat dipecat oleh saudara Yoris. Walaupun Pak Dedi tidak masuk dari sebelum kejadian, tetapi masuknya setelah kejadian Pak Dedi. Sebelumnya Pak Dedi hanya mencari murid, ya dulu. Kalau itunya freelance lah, mencari murid. Nah, masuknya sebagai bendahara itu setelah pasca kejadian dari kasus ini. Walaupun itu, tapi tetap Pak Dedi bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, karena kalau memang bendahara urusannya dengan masalah keuangan. Dan tentunya tahunya kan bukan karena apa-apa, karena tahu dapat informasi baik dari kepala sekolah, baik dari anggota-anggota yang lain, dari guru-guru dan lain sebagainya. Tentu kita penasaran, hari ini Pak Dedi diperiksa kira-kira seputar apa? Apakah ada hal yang tadi saya sampaikan, apakah ada kejanggalan selain data fiktif? Apakah ada data-data fiktif lainnya selain itu semua? Bagaimana berhubungan dengan masalah kalau misalkan data fiktif? Data fiktif bagaimana nanti misalkan berhubungan dengan masalah operasional sekolahnya? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana mereka cara belajarnya? Kalau misalkan datanya fiktif, sekali lagi, bagaimana mereka proses belajarnya? Kemudian juga bagaimana mengenai masalah ijazah. Apakah mereka mendapatkan ijazah dari operasional yang mereka lakukan di sekolah? Tentunya ijazah itu akan didapat kalau memang mereka ikut dalam proses pembelajaran. Ijazah itu akan didapat. Dan sekali lagi bahwa kalau misalkan data fiktif ada jumlah yang tidak sesuai dengan hadirnya mereka dalam proses pembelajaran, apakah tidak terpantau oleh pihak-pihak kalau di dinas pendidikan apa ya kalau begitu ya, bagian-bagian pengontrolan seperti itu ya, bagian pengawasan. Tentunya ada kan bagian pengawasan seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah bagaimana dengan masalah ijazah nanti? Apakah mereka yang memang didata tetapi tidak ada, apakah mereka mendapatkan juga ijazah? Seperti itu. Tentunya ini juga jadi pendalaman pihak penyidik tentunya. Kita akan cari tahu sejauh mana kejanggalan-kejanggalan yang ada di yayasan ini. Tentu kita nanti akan cari tahu dari berbagai sumber ya. Baik, demikian materi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.